Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Elsa Aisyah dan Nirda Andika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penganggaran dan target kinerja keuangan. Pertama, kita masuk kepada penganggaran. Hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Karakteristik anggaran. Pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis. Kedua, umumnya dinyatakan dalam istilah moneter. Ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Keempat, merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketujuh, secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran. Hubungan penyusunan anggaran dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana anggaran tahunan dikembangkan. Selanjutnya, perbedaan anggaran dengan perencanaan strategis. Anggaran disusun berdasarkan 1 tahun kegiatan organisasi, sementara perencanaan strategis berfokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perbedaan anggaran dengan prediksi atau ramalan. Dalam penganggaran, langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran, manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Sedangkan suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi. Namun, si pembuat prediksi ini tidaklah berupaya untuk membentuk kejadian atau mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan prediksinya. Berikut beberapa kegunaan dari anggaran. Untuk menyesuaikan rencana strategis, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, dan untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Nah, berikut ini beberapa kategori anggaran operasi. Pertama, anggaran pendapatan. Di dalam anggaran pendapatan, berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Yang kedua, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Merupakan anggaran biaya yang dikembangkan oleh manajer produksi untuk kuantitas produk serta biaya dari produk yang dianggarkan untuk dijual. Yang ketiga, beban pemasaran, merupakan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Yang keempat, beban logistik, yaitu beban yang mencakup entry pesanan, pergudangan, dan pengambilan pesanan, transportasi ke konsumen, dan penagihan piutang. Yang kelima, beban umum dan administratif,
merupakan beban dari unit-unit staf baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Keenam, beban penelitian dan pengembangan. Dalam pendekatan pertama, jumlah beban difokuskan pada jumlah totalnya. Yang kedua, mengagregasikan rencana pengeluaran dari setiap proyek yang disetujui. Ketujuh, pajak penghasilan. Anggaran terhadap kebijakan pajak penghasilan ditetapkan oleh kantor pusat. Selain dari anggaran operasi, juga terdapat anggaran-anggaran lainnya yang terdiri dari: yang pertama, anggaran modal. Anggaran modal menyatakan proyek-proyek modal yang telah disetujui. Yang kedua, anggaran neraca. Di dalam anggaran neraca, menunjukkan implikasi neraca dari keputusan yang tercakup dalam anggaran operasi maupun anggaran modal. Dan yang ketiga, anggaran laporan arus kas. Anggaran laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan selama tahun anggaran. Proses penyusunan anggaran. Yang pertama, pada organisasi, Departemen Anggaran menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Selanjutnya pada Komite Anggaran. Komite Anggaran meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan masing-masing anggaran. Yang kedua, penerbitan pedoman, yaitu mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran disebarkan kepada semua manajer. Yang ketiga, usulan awal anggaran. Sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti yang mereka miliki saat ini, dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Yang keempat, negosiasi. Pembuat anggaran cenderung untuk menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran agak lebih tinggi dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah-jumlah tersebut. Ini bertujuan agar target yang lebih mudah untuk dicapai. Yang kelima, review dan persetujuan. Usulan anggaran yang diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi, kemudian dikumpulkan lalu diperiksa untuk disetujui nantinya. Yang keenam, revisi anggaran. Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah prosedur untuk merevisi anggaran. Selanjutnya, aspek-aspek keperilakuan. Beberapa pertimbangan motivasional dalam penyusunan anggaran operasi. Yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tingkat kesulitan dari target anggaran. Yang ketiga, keterlibatan manajemen senior. Yang keempat, keterlibatan Departemen Anggaran. Selanjutnya, target kinerja keuangan. Tipe target kinerja keuangan. Yang pertama, target berbasis model, historis, dan negosiasi. Target berbasis model berisi prediksi kinerja dalam sebuah rangkaian periode. Target historis diturunkan secara langsung dari kinerja pada periode sebelumnya. Sedangkan target negosiasi biasanya antara atasan dan bawahannya. Yang kedua, target tetap dan target fleksibel. Target tetap tidak berubah selama periode waktu yang diberikan, sedangkan target fleksibel berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi selama periode waktu tertentu.
Yang ketiga, target internal dan target eksternal. Target internal berfokus terhadap organisasi pada periode ke periode dan perbaikan secara terus-menerus. Sedangkan target eksternal berfokus pada perbandingan kinerja suatu organisasi dengan organisasi luar yang terbaik dalam industri. Penetapan target kinerja keuangan. Dua isu penting terkait target kinerja keuangan yang berhubungan dengan yang pertama, jumlah yang sesuai dengan tantangan pada target. Yang kedua, peran bawahan dalam menentukan target. Target kinerja keuangan harus menjadi seberapa menantang. Studi praktik menyarankan bahwa pada tingkat korporat dan entitas atau pusat laba dalam perusahaan, sebagian besar target laba tahunan ditentukan dengan pencapaian yang tinggi. Alasan penetapan target laba tahunan yang tinggi. Yang pertama, meningkatnya komitmen manajer. Yang kedua, perlindungan terhadap proyeksi yang meyakinkan. Yang ketiga, pencapaian tertinggi manajer. Yang keempat, pengurangan biaya intervensi. Dan yang kelima, mengurangi game playing. Berikut ini adalah beberapa keadaan di mana proses penentuan target secara top-down dapat memberikan hasil yang baik. Yang pertama, ketika top manajemen memiliki pengetahuan tentang bisnis operasi dan prospek operasional yang cukup. Yang kedua, ketika manajer tingkat atas memiliki informasi untuk mengevaluasi kinerja secara relatif. Yang ketiga, para manajer level bawahnya memiliki kemampuan yang kurang dalam hal penganggaran. Dan yang keempat, untuk menghindari terjadinya bias, sehingga target tidak dibuat terlalu tinggi atau terlalu rendah dari seharusnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.